Halo, selamat datang kembali di Ruang Diplomasi. Nah, podcast tempat kita ngobrolin isu-isu hubungan internasional lewat kacamata yang santai tapi tetap substantif. Nah, episode kali ini tuh spesial banget karena kita bakal bahas film yang lagi rame diperbincangkan. Judulnya adalah The Diplomat yang rilis tahun 2025 dibintangi oleh John Abraham dan Sadia Khatib. Nah, buat yang belum tahu, film ini tuh diangkat dari kisah nyata seorang diplomat India bernama J.P. Singh yang berusaha memulangkan seorang perempuan India bernama Usma dari Pakistan setelah dia mengaku dipaksa dan ditipu untuk menikah di sana. Nah, hari ini tuh saya nggak sendirian, ada tiga teman ngobrol yang punya sudut pandang berbeda-beda. Pertama, ada Piersa yang punya latar belakang sebagai praktisi diplomasi. Halo Piersa. Halo Jasmine, halo semuanya. Senang banget bisa berada di sini. Apalagi topiknya related banget nih sama background aku, keseharian aku, dan pengalaman aku sebagai akademisi studi diplomasi. Nah, terus ada Gania, akademisi yang concern di studi diplomasi dan teori hubungan internasional. Halo Gania. Halo Justin, terima kasih banyak ya atas undangannya. Menurut saya sih film ini menarik banget ya buat kita bedah gitu. Karena dari sisi manapun kayak bakal banyak banget hidden gem yang akan masuk ke dalam konsep-konsep diplomasi yang akan kita bahas hari ini. Dan yang terakhir ada Zara nih, mahasiswa hubungan internasional yang mewakili suara generasi muda dan penonton. Halo semua, jadi aku tuh nonton film ini tuh sebagai orang awam dulu sebelum aku belajar HI. Jadi mungkin POV aku nih agak beda sedikit, Kak. Jadi lebih menyoroti ke gimana sih film ini tuh ngena secara emosional dan representasinya itu kayak gimana. Oke, sebelum masuk lebih dalam, buat yang belum nonton, kita kasih sedikit spoiler alert ya. Kita bahas alur cerita, jadi kalau belum nonton dan mau nonton dulu, silakan di-pause dulu podcastnya. Oke, kita mulai dari garis besar ceritanya dulu. Jadi film ini tuh berlatar tahun 2017 di Kedutaan Besar India di Islamabad, Pakistan. Nah, seorang perempuan bernama Usma Ahmed tiba-tiba masuk ke gedung kedutaan, mengaku sebagai warga negara India yang dipaksa menikah dengan seorang pria Pakistan bernama Tahir dan mengalami kekerasan fisik maupun psikis. Nah, JP Singh, seorang diplomat yang bertugas di sana itu kemudian harus menangani kasus ini eh, di tengah ketegangan geopolitik antara India dan juga Pakistan. Lalu ada tekanan media dan batas waktu fiksa yang cuma 3 minggu. Nah, dari Pirsa, dari kacamata praktisi ini tuh gimana kesan pertama kamu nonton film ini? Pertama ya, jujur cukup dejavu dan jadi flashback juga gitu ya. Bukan berarti saya pernah menangani kasus yang serupa ya, tapi lebih ke dilema-dilema, dinamikanya itu sangat familiar. Misalnya dengan ketegangan antara apa ya, empati emosional secara kemanusiaan gitu, dan prosedur teknikal secara formal gitu. Jadi itu nyata banget gitu kalau diplomat itu sering kejebak lah antara kemanusiaan dulu atau representasi negara dulu gitu. Jadi film ini menangkap dengan cukup baik meskipun tetap didramatisasi ya layaknya film pada umumnya untuk kebutuhan sinema. Udah paling itu sih. Oke, selanjutnya dari Gania, gimana di sisi akademisnya? Oke, menurut saya sih film ini cukup menarik ya, apalagi kalau kita lihat dari sisi akademis gitu ya. Apalagi film ini tuh saya melihatnya banyak mengangkat dari sisi diplomasi gitu ya, gimana jangan difilmkan, karena yang banyak difilmkan itu kan kayak perundingan karakter besar atau kayak misalnya perang dingin kan dalam film-film. Dan tapi ini tuh mengangkat juga di literatur, di situ juga sama kita bisa lihat biasanya nyebutnya konsuler diplomasi gitu. Atau di mana diplomasi konsuler yang di mana itu perlindungan dari warga negara di luar negeri gitu yang domainnya itu penting, tapi sering banget gak diangkat sama film-film yang ada di industri film itu sendiri gitu. Jadi menurut saya dari sisi framing cerita dan juga ini dan juga pemilihan alur cerita ini suatu hal yang cukup segar gitu untuk di bidang film dan juga di bidang diplomasi itu sendiri. Oke, ya kalau menurut aku sendiri tuh awalnya aku tuh nonton film ini tuh karena penasaran sama John Abraham gitu. Tapi begitu aku masuk ke cerita, aku malah lebih tersentuh sama karakternya Uzma sih jujur. Lebih honest, aku tuh ngerasa film ini tuh tapi itu kayak agak bias gitu karena tuh fokusnya itu lebih ke eh gimana sih tokoh diplomat itu heroiknya gitu. Padahal tuh yang jadi korban itu adalah si Uzmanya ini yang sebenarnya Uzmanya itu berjuang melawan situasi ini gitu loh. Nah, jadi sebenarnya yang paling berjuang itu adalah si Usman. Nah, ini tuh yang nanti bakal aku pengen kulik lebih dalam sih.
Menarik banget. Jadi kita udah punya 3 entry point yang berbeda nih. Ada yang dari prosedural praktis, ada dari konseptual akademis, dan juga ada representasi dari gender. Nah, selanjutnya kita bakalan mau nih dalemin satu-satu kayak gimana. Nah, Pirsa, kalau misalkan dari kamu, itu menurut kamu tuh bagian dari film ini tuh yang jadi apa ya? Yang paling akurat menggambarkan kerja diplomat sehari-hari itu gimana sih? Dan yang paling dibumbui demi drama. Oh, yang paling akurat ya, yang di-highlight lah ya mungkin ya, digarisbawahi, itu tekanan waktu itu pasti, lalu juga tekanan yang sangat bertubi-tubi, berlapis, dalam kasus perlindungan warga negara gitu ya, konteks di film ini itu diplomat itu nggak cuman, berdampingan atau berurusan dengan pemerintah negara si penerima, tapi juga tekanan dari pemerintah pusat itu sendiri, di negara asal, media, keluarga korban, bahkan opini publik di antara kedua negara sekaligus gitu. Jadi film ini, menangkap melalui adegan-adegan, dari contohnya kayak telepon mendadak dari Kementerian Luar Negeri, terus juga tekanan dari menteri, sampai, simpang siurnya pemberitaan media gitu ya. Media Pakistan yang menuduh sang diplomat, menyekap Uzma, yang agak didramatisir menurut saya adalah bagaimana, satu diplomat JP Singh yang seolah digambarkan menangani semuanya tuh sendiri gitu. Padahal, eee, sam ya sampai turun tangan langsung ke ranah yang biasanya ditangani banyak pihak yang terlibat juga, dari petugas konsuler, eee, penasihat hukum juga, atase yang ada di kedutaan besar, bahkan sampai pengacara lokal. Nah, in real life juga, kasus sebesar itu dikerjakan oleh tim pastinya, jadi bukan cuman satu orang aja. Jadi bener mungkin ya, saya sependapat dengan, Zara bahwa, nggak cuman diplomat aja, tapi kerjasama dari keseluruhan kedutaan. Iya, menyambung dari Pirsa tadi juga dalam literatur itu ada namanya personalisasi diplomasi gitu ya. Yang dimana narasi tersebut itu cenderung lebih ke menyederhanakan gitu. Proses dari institusionalnya dan juga yang awalnya menjadi sesuatu yang kompleks itu lebih mudah dimengerti gitu dan juga adanya satu individual yang heroik gitu. Apalagi film ini tuh sebagai medium naratif yang memang cenderung melakukan hal tersebut. Karena penonton pastinya butuh figur untuk diidentifikasi. Kayak gitu kalau dari saya. Oke. Nah, Pirsa, ada adegan di mana si diplomat Sing ini itu harus menyeimbangkan antara membela Usma secara pribadi dan juga menjaga hubungan diplomatik India-Pakistan supaya nggak makin panas gitu. Nah, menurut kamu itu ini menggambarkan dilema yang real gitu? Sangat, yang disebut dilema atau dinamika antara national interest-nya dan individual protection gitu, diplomat itu terikat sumpah dalam membela kepentingan negaranya, tapi di lapangan juga, kepentingan negara itu sering berbenturan, bergesekan dengan, kepentingan kemanusiaan. Ya kemanusiaan yang mendesak lah. Ada prinsip dalam Konvensi Wina tahun 63 tentang hubungan konsuler yang menjamin hak warga negara untuk mendapatkan bantuan konsuler, tapi implementasinya itu di lapangan penuh kalkulasi politis gitu. Jadi seberapa jauh kita bisa menekan tanpa memicu krisis diplomatik yang lebih besar, itu sih. Oke, jadi itu kalau menurut Pirsa sendiri tuh berarti tuh bukan cuma soal berani atau enggak, tapi lebih ke kalkulasinya itu halus atau enggaknya gitu ya? Iya. Iya, iya betul. Jadi, dan itu yang bikin profesi ini capek secara emosional, kita nggak bisa selalu jadi, heroik atau pahlawan seperti di film. Kadang keputusan terbaik adalah yang, paling nggak dramatis itu ya, secara realistis ajalah, diam, bernegosiasi, eee, diam-diam menghindari sorotan media juga, supaya, proses jadi lebih, terstruktur dan lebih, efisien, cepet gitu, dan lebih aman untuk korban pastinya. Nah, ini tuh, menarik tuh soal diam-diam tadi. Nah, coba, kalau dari Gania, teori diplomasi ini tuh termasuk konsep apa sih? Nah, itu tuh yang biasa disebut sama namanya flight diplomasi gitu atau diplomasi senyap. Yang gimana itu tuh berlawanan sama public diplomasi atau diplomasi yang biasanya itu kan diplomasi terbuka gitu ya. Yang dimana hal itu mengandalkan opini publik gitu sebagai media dan juga instrumen dari tekanan itu sendiri. Nah, dalam film ini tuh sebetulnya
menunjukkan adanya pergulatan antara dua pendekatan gitu ya. Yang dimana di satu sisi JP Singh itu selaku diplomat itu berusaha gitu ya untuk menjaga proses tetap senyap gitu. Tapi walaupun negosiasinya berjalan aman, tapi di sisi lain kan juga ada tekanan gitu ya berupa dari USMA gitu, yang dimana USMA itu bicara ke media gitu ya supaya opini publik internasional itu tetap berpihak kepada dia. Nah, contoh ini bagus juga dari ketegangan antara track one diplomasi, juga jalur resmi antar negara, dan juga penggunaan opini publik itu sebagai leverage-nya, kayak gitu. Oke, jadi ini tuh pas banget ya jadi jembatan ke segmen berikutnya nih, karena kita mau bahas lebih dalam soal teori dan konsep diplomasi yang muncul di film ini. Oke, Gania boleh nggak jelasin ke pendengar kita nih dari sudut pandang akademis konsep-konsep apa aja sih yang ada di dalam studi diplomasi yang kita bisa tarik dari film ini? Oke, paling saya coba breakdown gitu ya beberapa poin gitu. Yang pertama di mana soal diplomasi konsuler gitu dan juga perlindungan warga negara. Nah, domain klasiknya itu kan dalam praktek diplomasi itu melalui Konvensi Wiener tahun 1963 ya. Yang di mana intinya negara itu punya kewajiban untuk melindungi warga negara di luar negeri dan juga perwakilan diplomatik dan juga konsuler dari ujung tombak. Gitu. Film ini tuh dasarnya ya merupakan studi kasus gitu ya dari domain ini, misal dengan kasus perlindungan pekerja dan juga hal ini nggak cuma ada di konteks Indonesia aja. Tapi kayak contoh yang kedua, ada konsep two level game. Dari Robert Putnam, kalau tidak salah ya. Dalam teori ini tuh seseorang bernegosiasi secara diplomatik sebenarnya itu seperti sedang bermain di antara dua meja sekaligus, kayak meja internasional dan juga berhadapan dengan pihak asing, dan juga meja domestik yang berhadapan secara langsung dengan tekanan publik dan politik di dalam negerinya gitu. Nah, JP Singh dalam film ini justru mengimbangkan gitu tekanan dari Pakistan sebagai pihak lawan perundingannya gitu, di mana hal itu juga sekaligus bentuk tekanan dari Kementerian Luar Negeri India terhadap opini publik India di dalam negeri. Oh itu, jadi tuh itu sih kayaknya yang bikin dia tuh kelihatan kayak kejepit dua arah gitu kan. Jadi kayak sepanjang film tuh dia kesannya kejepit dua arah gitu, bener nggak? Ya, benar, persis kayak gitu. Contoh ketiganya itu kayak konsep diplomasi publik itu versi diplomasi tradisional ya. Di mana diplomasi tradisional itu government to government dan juga opini masyarakat, media dan juga analisa lintas negara itu sebagai instrumennya. Nah, film ini tuh menunjukkan pergeseran ketika jalur resmi jika jalur resmi tersebut sudah buntu, ada opsi untuk membawa kasus ini ke ranah publik. Gimana contohnya tadi kayak lewat media internasional gitu ya, menjadi alat tekanan tambahan kepada mereka gitu. Terus yang keempat itu maaf saya agak lupa, yaitu ada elemen yang jarang bisa dibahas gitu ya, tapi cukup kuat di film ini gitu. Perannya itu peran individu melawan institusi dalam diplomasi atau yang biasa di dalam literatur itu disebutnya agensi dalam struktur birokrasi. Di satu sisi juga di mana diplomat itu bekerja dalam sistem yang hierarkis dengan protokol yang cukup ketat. Tapi di sisi lain keberhasilan misi ini sering bergantung pada inisiatifnya itu sendiri gitu. Tapi film ini tuh agak kurang realistis lah, agak berlebihan gitu dalam menyoroti bagaimana personal agensi itu terhadap seorang diplomat itu bisa menjadi krusial di titik kritik gitu ya. Iya, betul 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 kata Gania, saya setuju bahwa meski proporsionalnya itu di film dibesar-besarkan gitu ya, tapi itu justru jadi titik realistisnya. Maksudnya kayak diplomat itu emang, apa ya, harus punya fleksibilitas dalam 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 mem-framing aturan gitu, dalam framing aturan. Ada istilah informal di kalangan studi diplomasi maupun akademis itu bermain di dalam garis tapi mepet ke pinggir. Itu yang coba ditunjukkan oleh si karakter si diplomatnya si PJ Singh gitu. Nah, Gania, ada satu adegan di mana pihak Pakistan itu tuh menuduh Kusma sebagai mata-mata India gitu. Nah, itu terkait konsep apa sih di dalam diplomasi itu? Itu contohnya cukup bagus ya, itu menurut pandangan saya dalam akademik ya, itu merupakan bentuk dari framing dan juga naratif warfare gitu. Yang dimana dalam diplomasi kontemporer itu banyak dia bagaimana kedua negara itu berusaha untuk mengontrol diplomasi dan juga narasi publik gitu demi keuntungan politik dari masing-masing negara. Tuduhan-tuduhan mata seperti mata-mata ataupun instrumen yang mendelegitimasikan dari klaim pihak lawan sekaligus itu juga mengalihkan isu dari pelanggaran hak asasi individu. Nah, hal ini menjadi isu dari keamanan internasional. Nah, pada pola umumnya itu sengketa diplomatik ini melibatkan isu sensitif dan juga kedaulatan. Oke oke, jadi tuh korban kekerasan tuh jadi kayak semacam
medan pertempuran narasi gitu ya antara dua negara. Jadi dia tuh bukan cuman soal si Kuzma ini sebagai karakter individu lagi gitu. Iya betul, tepat sekali menurut saya ya. Yang dimana yang tadi sudah dijelaskan juga dan menurut saya ini tuh jadi kritik yang cukup penting terhadap praktek diplomasi. Nah, secara umum itu individu kan seharusnya jadi subjek perlindungan ya. Tapi juga kerap terkait posisi sebagai objek dalam pertarungan dan juga kepentingan negara. Nah, pas banget nih, itu nyambung ke konser yang disinggung sama Zara soal representasi. Nah, Zara coba sekarang giliran kamu. Zara, tadi itu kamu bilang kan kalau misalkan film ini tuh agak bias ke sisi yang heroik gitu dari sang diplomat. Nah, itu bisa nggak diperjelas maksudnya? Jadi kalau maksud aku tuh menurut aku, jadi biarpun kisah ini tuh diangkat dari kisah nyatanya Usma Ahmed, judul filmnya aja tuh udah diplomat gitu loh. Itu bukan fokus ke Usmanya ini. Jadi dia tuh lebih fokus ke kamera, emosional, sama bahkan potret filmnya itu dia lebih difokusin ke John Abraham sebagai sang diplomat ini, bukannya si Kuzma sebagai korban. Nah, padahal tuh kayak kalau kita pikir lebih jauh lagi, kita amati lagi, yang sebenarnya bertahan dari kekerasan dan ketidakadilan itu adalah Wismanya sendiri. Bayangin aja dia tuh berulang kali loh, itu dia disakiti sama si suaminya ini gitu. Jadi si Wisma ini dia diceritakan gimana sih traumanya di depan pejabat asing, di media, bahkan di pengadilan. Ya itu tuh yang berjuang itu siapa? Usma lagi kan. Nah, jadi aku merasa perjuangannya Usma ini, strugglingnya dia itu agak diserobot gitu sama tokoh diplomat ini gitu. Jadi gimana ya, secara nggak langsung narasi kalau Abraham ini sebagai sosok laki-laki ini lebih heroik, padahal Usma ini gak kalah penting gitu strugglingnya. Poin yang cukup valid juga dalam sisi akademis ya menurut saya, dimana kan di HI itu ada namanya studi gender ya, dimana hal tersebut itu biasa disebut dengan saviorism, yang dimana banyak narasi penyelamatan gitu yang menempatkan pihak yang menolak keputusan terdesak, sementara pihak yang sama itu sebagai agensi naratifnya gitu ya. Mereka lebih kehilangan terhadap agensi naratif mereka gitu. Dan juga menurut saya salah satu bentuk dari kritik film di media internasional juga banyak juga kritikus yang menyoroti hal tersebut. Oke, jadi memang dari sisi praktikal gitu ya. Praktikal saya juga melihat itu dalam realitas kasus Usma ini atau diplomat ini dalam perlindungan warga negara gitu ya. Korban si Usma ini memang harus berulang-ulang untuk menceritakan trauma dia ke berbagai pihak, diplomat, polisi, jaksa, hakim, media. Ini juga yang disebut disebut re-traumatization, trauma yang membekas yang berulang gitu. Jadi film ini menunjukkan secara nggak langsung dan sekilas tapi tidak terlalu banyak dieksplorasi lebih dalam dari sisi psikologisnya Usma. Jadi memang sesuai judul juga ya gitu. Menitik beratkan pada kinerja atau gerak-geriknya si diplomat itu sendiri. Nah, Zara, menurut kamu itu ada nggak sih cara film ini tuh bisa membuat lebih adil terhadap representasi perempuan tanpa mengurangi elemen dramanya? Ada, bisa banget Bang. Nah, itu tuh gimana sih caranya? Jadi kita itu bisa ngasih lebih banyak waktu dan perspektif mengenai pemulihan Usma. Karena kan di film ini tuh endingnya itu ya udah Usma pulang, bukan yang diceritakan gimana pulihnya dia setelah dari struggling itu. Jadi di film ini tuh lebih fokus gimana sih Usma ini sebagai objek yang diselamatkan gitu. Nah, jadi itu paling enggak tuh judul sama framing marketingnya itu bisa lebih balance, bisa lebih imbang gitu. Nah, tapi aku juga paham namanya kan ini kan film bisnis ya kan. Jadi terus juga ini mempertimbangkan nama besar John Abraham yang kuat juga gitu. Jadi realitas dari industri tersebut juga banyak lah bisa kita dapat kita catatan pentingnya gitu ya, apalagi untuk studi diplomasi ke depannya, gimana isu gender ini mulai masuk ke lensa analisis gitu, bukan cuma jadi pelengkap cerita aja lagi gitu, tapi jadi sebuah cabang studi yang akhirnya berkembang, yang biasanya disebut juga feminist foreign policy ya, atau kebijakan luar negeri yang berperspektif dari gender. Nah, ini juga mendorong agar perlindungan terhadap warga negara, terutama perempuan, itu nggak sekedar jadi latar dramatis suatu cerita aja, tapi juga jadi pusat perhatian dari kebijakan itu sendiri. Oh, feminist foreign policy, jujur aku baru pertama kali denger istilah itu sih, tapi
I think itu relevan banget sama apa yang aku rasain saat aku nonton film ini. Thanks insight-nya ya Gania. Ih, menarik banget ya. Jadi kita punya 3 sudut pandang yang saling lengkapin nih. Yang pertama itu ada realisme praktik diplomasi dari Piersa, terus ada kerangka konseptual yaitu dari Gania, dan juga kritik representasi dari Zara gitu. Sekarang coba kita satukan dalam diskusi silang sebelum menutup episode ini. Nah, sekarang aku nih mau lempar pertanyaan yang reflektif nih ke kalian-kalian. Kalau misalkan kita gabungin 3 sudut pandang tadi, apa pelajaran terbesar yang bisa diambil dari film ini soal hubungan antara teori dan praktik diplomasi gitu? Mungkin, aku dulu ya mungkin ya? Oh ya, oke. Boleh. Pelajaran terbesar ya dari hubungan antara teori dan praktik ya, dalam diplomasi gitu ya. Menurut saya, pelajaran utamanya gitu ya, terutamanya adalah bahwa diplomasi itu, bukan atau nggak cuma soal protokol dan, dalam sekedar meja perundingan aja, tapi soal keputusan-keputusan hal-hal kecil yang penuh dengan ya setiap langkah hal-hal kecil itu pasti penuh resiko yang personal gitu dan riskan gitu ya. Jadi mulai dari diambil dalam tekanan waktu lalu juga dengan informasi yang, tidak begitu lengkap, terus juga, teori juga memberi kita kerangka untuk memahami polanya, pattern-nya lah, tapi secara di lapangan itu seorang diplomat, harus, bergerak begitu sigap, lebih cepat lagi dengan insting dan nilai-nilai etis pribadi maupun juga kepentingan untuk negaranya juga gitu. Apalagi konteksnya juga perlindungan warga negara gitu ya, yang memang penuh dinamika dan sangat dilematis juga pastinya gitu. Oke. Saya juga banyak setuju terhadap pendapat-pendapat dan juga poin dari Pizza ya, tapi mungkin kalau ada tambahan dari saya, menurut saya film ini tuh menunjukkan sisi lain gitu, di mana bahwa batas antara diplomasi yang tingkat tinggi antar negara dan juga diplomasi tingkat individu kayak perlindungan satu negara itu tuh semakin kabur di era diplomasi ini. Apalagi di era adanya media sosial kayak sekarang ya, di mana satu kasus individu itu bisa jadi isu bilateral yang cukup besar gitu hanya dalam hitungan hari atau karena viralitas dari media itu sendiri. Nah, contohnya itu kayak bukan contohnya, maaf. Ini kayak tantangan baru gitu ya bagi kita kayak perlunya gitu. Teori diplomasi klasik itu bisa terus dikembangkan, termasuk dalam apa yang disebut kita diplomasi atau diplomasi digital. Eh, kalau buat aku personally sih ya pelajarannya itu adalah pentingnya kita sebagai audiens, sebagai penonton itu dan calon praktisi HI buat gimana ya, untuk lebih kritis lagi gitu loh sama siapa sih yang dikasih panggung dalam narasi diplomasi itu. Karena diplomasi itu kan katanya buat melindungi rakyat, tapi kadang narasinya itu malah kayak dibelokin sendiri gitu, jadi kesannya merupakan rakyat itu sebagai sebenarnya tuh aktor utamanya. Wow, powerful banget ya closingan statement dari kalian bertiga gitu. Nah, sekarang aku tuh mau nunjukin kenapa film ini tuh penting gitu untuk didiskusikan, bukan cuma sebagai hiburan tapi sebagai refleksi kebijakan luar negeri, terus ada etika profesi dan representasi dari segi sosial sekaligus gitu. Coba boleh Gania? Setuju ya? Dan menurut saya film seperti ini tuh juga bisa jadi pintu masuk bagi yang berminat gitu terhadap isu-isu di hubungan internasional, apalagi yang mahasiswa hubungan internasional gitu para mabanya atau yang mungkin punya minat untuk S2 terhadap ilmu HI gitu ya. HI ini juga memahami dimensi humanis dan juga diplomasi yang kadang hilang kalau kita cuma sekedar belajar dari textbook aja, tapi teori besar seperti realisme ataupun liberalisme itu sebenarnya hal-hal yang bisa kita aplikasikan secara langsung terhadap tontonan yang sudah kita tonton ataupun bahasan-bahasan antara teman gitu. Hal-hal kayak gitu bisa kita kembangkan gitu sebagai mahasiswa HI. Betul, saya setuju juga sama Gania yang dimana kita jadi belajar kritis, kita jadi belajar lebih terbuka lagi, kita jadi bisa menyeimbangkan antara teori dan praktikal di lapangan gitu ya. Eee, Kalau ada mahasiswa yang pengen banget dan akan menonton film di Diplomat ini jadi, sangat menarik dan ya, dan bagi teman-teman yang tertarik masuk dunia atau ranah studi diplomasi, itu saya cuma mau bilang bahwa yang pastinya siapkan, persiapan entah mental untuk pekerjaan yang begitu capek secara emosional dan batin, tapi juga
sangat meaningful kalau kita bisa benar-benar membantu satu nyawa manusia dari konteks film ini dan kita kaitkan dengan akademis, secara studi literatur kajian itu juga sangat relevan lah. Maksudnya kita jadi punya bahan bekal untuk dari technical mechanism, terus juga kita juga bisa berdampak bervalue untuk orang lain juga gitu. Jadi itu sebuah representasi individu, representasi negara sekaligus dan juga mekanisme di lapangan jadi teraplikasikan dari setelah dirancang secara technical administrasi itu sendiri gitu. Oke, sebelum kita tutup nih, aku mau minta masing-masing dong dari kalian tuh kasih rating dan satu kalimat rekomendasi gitu buat para pendengar yang belum nonton. Coba Piersa dulu deh. Jadi untuk film ini gitu ya, sebenarnya saya masih bingung juga sih, tiba-tiba juga saya apa ya, jadi mendengar perspektif lain dari penonton awam seperti Zara, dia sebagai dengan latar belakangnya mahasiswa. Terus juga kalau dari saya 7,5 sih mungkin ya, 7,5 dari 10. Rekomendasi saya tonton buat teman-teman yang pengen memahami sisi kemanusiaan dan layaknya atau gimana sih profesi diplomat itu, dinamikanya gimana sih, dilematisnya mereka sebagai diplomat tuh gimana sih yang sebetulnya memang sangat jarang diekspos di media. Kalau dari saya sendiri, saya juga punya penilaian sama seperti Pizza ya. Saya kasih nilai 7,5 dari 10. Menurut saya film ini bisa saya rekomendasikan untuk anak-anak HI ataupun orang-orang yang punya interest gitu ya terhadap hubungan internasional gitu. Apalagi kalau misalnya fokusnya terhadap studi kasus di diplomasi konsuler dan juga bagaimana dinamikanya tuh level game. Hal ini tuh cocok banget gitu ya buat anak-anak HI ataupun yang suka HI itu untuk bahan diskusi terhadap isu-isu HI kayak gitu. Oke, coba Zara. Kalau aku personally aku di 7 sih, aku kasih rating di angka 7. Kenapa aku kasih di angka 7? Jadi ya ini kayak yang aku kritisin tadi. Jadi strugglingnya Uzma dan proses healingnya dia itu kurang dijelaskan lebih lanjut gitu. Nah, jadi buat para teman-teman yang mau nonton, ini sebenarnya worth it banget untuk ditonton karena ini ngasih insight yang jarang diekspos media juga. Cuman jangan lupa buat kalian calon-calon penonton ini untuk mengulik lebih jauh lagi nih, dikulik lebih dalam lagi mengenai kisahnya Uzma ini gitu. Karena ini beneran menurut aku sangat-sangat menarik sih untuk digali lebih dalam. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak buat Piersa, buat Gania, buat Zara atas obrolan yang seru dan mendalam banget nih. Nah, buat para pendengar Ruang Diplomasi, semoga episode ini tuh bikin kalian lebih tertarik buat nonton film ini dengan kacamata yang lebih kritis dan juga sekaligus lebih paham gimana teori diplomasi itu bisa ditemukan di cerita-cerita yang kelihatannya cuma drama box office saja. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa follow dan subscribe supaya nggak ketinggalan diskusi-diskusi seru lainnya. Sampai jumpa. Dadah, makasih semuanya. Makasih semuanya.